Pas aku dengerin lagu yang ngebass, dia bassnya itu dapet. Tapi kalau misalnya kita bilang speaker atau headset yang bassnya keluar, treble-nya pasti jelek itu. Tapi buat ini enggak cuy. Kemudian kalau misalkan ditanya, bang, ini kualitas suaranya lebih ke apa sih? Kalau kualitas suaranya ini lebih ke TWS harga 200.000 sih. Tapi ini TWS-nya cuma dijual dengan harga 135.000 cuy. Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, jadi buat kalian yang duitnya sisa cepet tapi kalian pengen dengerin suara yang bagus dari sebuah TWS, kali ini kita akan unboxing sebuah TWS yang harganya cuma 135.000 cuy. Dan barangnya udah ada di sini, dan ini adalah OLED, yaitu OLED TWS T112. Dan dimana TWS ini dia sudah menggunakan Bluetooth 5.3 cuy. Dan kemudian di sini dia 13 mm speaker, dan kemudian dia ada hi-fi di sini, kata hi-fi sound, artinya suaranya bagus gitu. Dan sekarang kita bakal unboxing TWS ini. Apakah yang dikatakan suara bagus itu betul? Langsung aja kita unboxing. Nah, jadi barusan nanti kita udah selesai unboxing TWS OLED T112 ini, dan pas pertama kali ku keluar, orang ini langsung komen, ih, warnanya cakep ya, Sen. Cakep warnanya. Cakep kali. Pal. Paten kali, pancen oye. Tapi memang sih, pas aku pertama keluar, memang warnanya cakep sih. Tapi untuk lebih detail kita tengok aja di kamera atas cuy, biar jelas. Kalau kita lihat di sini, dia bentuknya lucu ya. Selain bentuknya lucu, dia warnanya juga cute itu. Jadi dia dijual dengan 3 versi warna ya. Yang pertama hitam, putih, dan juga hijau cuy. Dan kemudian kalau kita lihat di sini dan mengacu pada spesifikasinya, dia di sini DOF-nya ini anti fingerprint cuy. Jadi kalau misalnya kita tengok DOF yang speaker itu biasanya dia ini ya, sidik jari nempel ya. Dan dia kalau yang tipe ini punya cuy, dia DOF-nya berbeda. Dia nggak bisa berjenjak gitu. Nah, kita sentuh-sentuh pun walaupun dia DOF, dia nggak ada fingerprint gitu, nggak ada sidik jari. Jadi menurut aku ini DOF-nya keren sih, beda sama DOF yang kita tahu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada logo OLED-nya, oke, dan di sini ada indikator baterainya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah sini, dia pengecasannya sudah menggunakan Type-C. Jadi kalau kita lihat di bagian belakang sini, dia polos saja, elegan dan simple gitu menurut aku. Kemudian kalau kita buka, rap. Nah, dia di dalam sini ada TWS-nya yang kita bakalan keluarin sekarang cuy, biar nampak gitu kan gimana barangnya bagus atau enggak gitu. Nah, kita lihat di sini cuy. Kalau dari warnanya sih ini dia glossy ya. Glossy-nya ini menurut aku rapi sekali, dan dia detil-detil kecilnya ini pun finishingnya cakep. Dan kalau kita lihat di bagian atasnya, kita tengok ada 2 lubang kan. Yang pertama kanan dan yang kedua kiri. Jadi artinya TWS ini dia punya 2 mic ya. Jadi 2 mic itu dia lebih bagus gitu kalau untuk teleponan. Dan kemudian di bagian samping sini ada lampu indikator, dan kemudian bagian bawahnya ini dia glossy juga. Menurut aku cakep sih, dia cakep. Jadi earbuds-nya ini yang lumayan disayangkan itu cuma satu ya, dia nggak menyediakan beberapa versi ear tips gitu. Jadi buat kalian yang kupingnya agak besar gitu, mungkin kalian agak kesusahan cari yang ear tipsnya agak besar gitu. Nah, di sini dia sudah disediakan input sih gitu. Jadi kalian nggak disuruh masang lagi gitu. Jadi ya dia udah lengket aja gitu. Tapi ya risikonya kalau misalnya lubang kuping kalian agak besar, beda cerita gitu. Tapi kalau di kuping aku ini pas sih, ini pas ya. Dengan catatan di kuping aku yang biasanya aku pakai ear tipsnya ukuran yang SL itu yang besar. Nah, ini pas di depan aku. Jadi menurut aku ya mungkin di telinga orang Indonesia ini pas-pas saja. Jadi menurut aku gak masalah sih, karena pas kok ini. Nah, kemudian kalau kita bicara soal build quality-nya, belum kita tes, makanya kita mau tes itu. Nah, kita tes build quality-nya ya. Kita tengok di atas cuy, karena dia ini barangnya lumayan besar, pakai palu lah. Karena ini barangnya lumayan gede, jadi kita langsung tes aja. Oh, build quality-nya padat. Build quality padat. Dan build quality padat. Jadi ini build quality-nya padat. Kita tes pakai jari. Kita sentil-sentil. Padat. Dan kita jatuhkan. Kalau jatuh, kayak gini suaranya. Nah, padat gitu build quality-nya. Apakah ada lecet? Oh, tidak. Di sini masih mulus dia. Walaupun kita jatuhin masih mulus. Masih aman. Berarti ini DOF-nya dia lumayan tahan ya, jadi nggak mudah lecet gitu. Ini mantap kali kok menurut aku. Dan kalau untuk build quality dari earbuds-nya sendiri gimana? Nah, ini kita lihat dulu. Nah, kita buka. Kalau dari karetnya ini dia lumayan agak keras, jadi nggak mudah lepas, jadi aman. Oke, ini ear tipsnya kita sampingkan dulu. Ini earbuds-nya kalau kita jatuhkan suaranya gimana?
Nah, jadi dia lumayan padat di sini ya karena ukurannya kecil jadi dia padat gitu. Kalau kita sentil suara kayak gini, Wak. Jadi ini build quality ya padat. Nah, jadi kalau menurut aku dari segi desain ini dia desainnya mantap kali, warnanya juga cakep. Jadi untuk TWS T112 ini masalah build quality-nya tadi kita udah lihat build quality yang padat mulai dari case-nya dan juga earbuds-nya sendiri. Kemudian kalau untuk masalah desainnya ini dia desainnya cute sekali, bentuknya bulat. Desain earbuds-nya sendiri juga dia glossy-nya glossy mantap punya kan. Kemudian dia kalau untuk masalah warnanya dia tersedia di 3 pilihan warna, hitam, putih dan juga hijau. Nah, jadi buat kalian yang suka warna hijau ini stylish, ini lucu sih. Jadi karena kita sudah selesai melihat TWS ini dan kita juga udah lihat build quality-nya, desainnya, dan sekarang aku harus pakai TWS ini selama beberapa hari untuk dapat experience ya. Jadi kita skip ke hari berikutnya. Nah, jadi aku beberapa hari ini udah selesai mencoba TWS OLED T112 ini dan sekarang kita masuk ke bagian experience-nya. Experience-nya yang pertama kali aku rasakan adalah ini bentuknya lucu gitu, bentuk case-nya lucu dan dia di sini doff-nya ini enggak doff yang bisa nempel sidik jari ya. Kemudian kalau kita bahas bagian dalamnya yaitu earbuds-nya sendiri, di sini dia glossy ya. Glossy-nya itu dia nampaknya mewah ya. Tadi kita udah lihat glossy-nya gimana dan dia di bagian bawah sini juga ada seperti silver, lucu sih. Dan pas aku pakai ini dia earbuds-nya ini nggak berat ya. Artinya apa? Artinya itu kalau misalnya kalian pakai di telinga kalian dia nggak terasa beban dan nyaman kali gitu. Ini posisinya walaupun dia ada gagangnya seperti ini dia sama sekali nggak mengganggu gitu. Overall kalau untuk masalah kenyamanan TWS ini nyaman, desain cakep dan lucu juga gitu. Dan kemudian kita bahas di bagian kualitas suaranya cuy. Yang pertama itu kalau untuk kualitas suaranya aku udah coba beberapa hari itu. Pas aku dengerin lagu yang ngebass, dia bassnya itu dapet dan dia suaranya itu lebih ke ngendem gitu ya. Ngendem dia dalam suaranya dan bassnya itu keluar. Tapi kalau misalnya kita bilang speaker atau headset yang bassnya keluar, treble-nya pasti jelek itu. Tapi buat ini enggak cuy. Treble-nya di sini enggak nyakitin dan dia kualitas suaranya lebih ke basah gitu sih, treble-nya lebih ke basah dan dia bassnya itu lebih ke dalam dan mendem aja gitu. Kemudian kalau misalkan ditanya, Bang, ini kualitas suaranya lebih ke apa sih? Kalau kualitas suaranya ini lebih ke TWS harga 200.000 sih, tapi ini TWS-nya cuma dijual dengan harga 135.000 cuy. Dengan harga 135.000 kalian bisa dapat Bluetooth canggih 5,3 dan ini suaranya pun mantep gitu. Dan pas aku pakai di game FPS juga ini sama sekali nggak ada delay ya, karena Bluetooth-nya tadi sudah 5,3 dan aku udah tes main beberapa game seperti COD Mobile, PUBG dan lain-lain. Pokoknya itu sama sekali tidak ada delay dan kalau untuk misalkan teleponan, video call, dengerin podcast dan lain-lain itu juga sangat aman gitu. Dan kalau misalkan dibilang, Bang, ini kedap gak suaranya? Palsu akan ngomong, Pak. Masih kedengaran gitu, tidak terlalu kedap. Tapi sebenarnya kalau TWS kedap atau enggak itu tergantung penggunaan ya. Kenapa? Karena kalau misalkan banyak orang itu yang suka TWS itu super kedap gitu. Ada ANC-nya biar dia noise cancelling, biar apa? Biar suara luar nggak masuk. Jadi kalau menurut aku dibilang kedap ini tidak terlalu kedap. Saya suka. Dan mungkin buat kalian yang suka kedap-kedap, nah ini dia nggak terlalu kedap gitu. Itu perlu kalian catat. Dan untuk kontrol TWS ini sangat mudah ya. Kalian tinggal sentuh aja di earbuds kiri ataupun kanan untuk play, stop ataupun next. Cukup disentuh saja karena sudah sensor sentuh cuy. Jadi karena kita udah mendengar experience-nya, sekarang kita bakal membahas spesifikasi yang lengkapnya. Yang pertama itu adalah Bluetooth 5,3 yang nggak bosan-bosannya aku notice ya. Kenapa? Karena ya Bluetooth 5,3 di TWS dengan harga 135.000 itu cukup gila. Karena harga 200.000 aja TWS yang beredar di pasaran itu dia mentok-mentok 5,2 cuy. Tapi dia sudah 5,3. Kemudian kalau untuk masalah daya tahannya sendiri dia bisa bertahan sampai 22 jam tergantung penggunaan. Kalau untuk charging time-nya dia cuma 1,5 jam gitu. 1,5 jam bisa muter musik selama ya 22 jam. Menurut aku ini ya worth it ya. Ya walaupun ngecasnya 1,5 jam, penggunaannya lama gitu, jadi aman. Kemudian kalau untuk daya tahan dari case-nya sendiri dia 250 mAh dan kalau untuk buds-nya ini dia 30 mAh masing-masing. Jadi artinya sepasang ini dia 60 mAh. Jadi menurut aku ini kalian dengan ngecas selama 1,5 jam kalian bisa pakai berapa kali gitu. Menurut aku ini bisa tahan sampai ya kalau kalian sering pakai ya 3-4 hari tahan lah ya. Jadi menurut aku daya tahan baterai ini sangat oke. Selain spesifikasi Bluetooth-nya yang mantap, spesifikasi dari baterai ini juga paten gitu dan perlu dicatat harganya cuma 135.000 cuy. Kemudian kita membahas kelebihan dan kekurangan dari TWS OLED T112 ini. Yang pertama itu kelebihannya dulu cuy. Kelebihannya ini yang pertama sudah pasti Bluetooth 5,3, suara mantap, bass mantap, treble mantap, desain cakep. Ini dia earbuds-nya juga tahan lama
amat. Dan ini harganya cuma 135.000 cuy. Kalau kita bandingkan sama yang TWS 200.000 ini sangat bersaing ya. Dan kalau kita bandingkan dengan TWS 100.000-an, ini sama sekali tidak ada kompetitor yang bisa saingi. Karena aku pakai TWS itu cukup pengalaman ya. Karena di harga yang mahal sejutaan sampai yang paling murah aku udah pernah tes itu. Dan menurut aku di harga 135.000 ini sangat mantap dan yang paling paten pokoknya. Dan kemudian kalau kita bahas bagian kekurangannya cuy, nah ada satu aja. Enggak satu, dua. Yang pertama itu kalau masalah kekurangannya yang sudah jelas di sini dia tidak ada kasih kita cadangan earpiece gitu. Padahal kalau kita bilang TWS itu rata-rata kasih cadangan earpiece supaya apa? Supaya yang telinganya lebih kecil itu dia bisa pakai. Dan ini dia cuma satu ukuran dan syukurnya ini di telinga aku pas gitu. Biasanya di harga 100.000-an memang TWS-nya rata-rata tidak ada kasih earpiece ya. Cuman ya aku rasa lebih mantap lagi pihak OLED bisa kasih gitu. Walaupun ya cuma 2 ukuran gitu lah. Yang penting orang yang kupingnya besar atau kecil bisa pakai. Karena dia ukurannya ini setahu aku medium ya. Medium dan rata-rata orang bisa pakai. Dan kekurangan yang kedua ini sebenarnya aku nggak ada masalah sama kualitas suaranya di harga 135.000. Cuman kalau kita bandingkan dengan TWS yang ya 260 ke atas itu, dia kalahnya itu cuman kalah halus aja. Mungkin TWS ini dia kalau suara lebih halus dikit aja mungkin aku rasa ini dijual 250.000-an sudah pasti laku cuy. Tapi mengingat harganya cuma 135.000 aku nggak bisa komplain juga sih. Ya kualitas suaranya itu semuanya oke, cuman dia kurang halus dikit aja gitu. Kalau bisa lebih halus dikit, ini paten kali gitu. Bass dapat, treble dapat, halus lagi, ini gila. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulannya. Kalau masalah rekomendasi atau enggak, ini sangat rekomendasi ya. Karena di harga 100.000-an itu biasanya terpantau ada yang barang zong, ada barang yang bagus. Tapi buat amannya itu kalian beli ini aja. Ini adalah opsi paling aman. Karena aku lumayan berpengalaman untuk di dunia TWS ya. Karena yang murah pernah aku coba. Bahkan harga di bawah 100.000 pun aku udah pernah coba gitu. Sampai yang harga di atas 1 jutaan. Nah, menurut aku ini gak ada lawan di harga 135.000 dan ini yang paling best punya. Nah, ini buat kalian yang suka jedak-jeduk, ini bisa kalian beli, bentuknya lucu juga. Dan menurut aku ini sangat rekomendasi. Link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi, terpercaya. Ini kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, wah nanti aku ganti langsung biar kalian gak usah capek-capek cari lagi gitu. Kemudian buat kalian yang mau tidak ketinggalan seputar giveaway gitu, kalian silahkan kunjungi sosial media dari OLED yaitu Instagramnya, TikTok dan juga YouTube-nya cuy. Di sana biasanya mereka sering melakukan giveaway dan kalian pantau terus sosial media mereka. Semoga kalian menang giveaway gitu. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rengkian, sampai jumpa di video unboxing dari selanjutnya. Goodbye.